Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di segmen Propaganda, podcastnya Pemuda Bangsa. Edisi Pandemi Masih Berlanjut, Pemuda Bisa Apa? Kali ini kita akan membahas sedikit sharing tentang materi presentasi kita hari ini, yaitu tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan studi kasus tentang pandemi. Oke. Sila kedua Pancasila itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah jelas banget sila ini tuh berhubungan sama manusia. Memahami rasa kemanusiaan gitu loh. Kayak apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan, sila kedua ini berperan penting banget buat kita untuk saling menghargai, saling menjaga satu sama lain, saling membantu satu sama lain dalam menghadapi pandemi kayak gini loh. Oke, nih ngomongin tadi Mbak Kriko udah nyebut tentang pandemi nih. Ini kan pandemi masih berlanjut nih. Menurut Mas Adi tuh seperti apa sih? Coba bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Silahkan. Ya, menarik bicara mengenai pandemi ya Bang. Pandemi adalah pandemi COVID-19 ini yang berdampak tidak hanya Indonesia, melainkan seluruh dunia. Benar sih. Selanjutnya pandemi ini menjadi bencana nasional. Peran pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan. Yang pertama adalah social distancing. Setelah itu PSBB, selanjutnya new normal ini. Nah, bicara mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan pengamalan sila kedua Pancasila, di mana new normal dilaksanakan guna memperbaiki kondisi ekonomi negara. Namun di sisi lain, setiap kebijakan mempunyai resiko atau dampak masing-masing. Iya, ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan mungkin dari sisi pendapat saya yaitu kemanusiaan dari masyarakat, di mana yang diutamakan adalah dari segi ekonominya. Oke, jadi tentang ini ya, pandemi ini kan udah secara global ya, bahkan tapi sayangnya nih di Indonesia kurvanya masih naik nih Mas Adit nih. Bahkan PSBB berjalan pun belum kunjung turun. Iya kan? Belum kunjung turun. Nah, jadi ini kan jadi unik juga nih jadi perbincangan kita semua. Nah, ini berkaitan nggak sih tentang sila Pancasila, sila kedua kebetulan? Kaitan pandemi sama sila kedua Pancasila ini menurutku sih lebih kayak karena ada bencana pandemi kayak gini ya, kayak penyebaran virus, di mana itu tuh benar-benar ngerugiin kita banget, kayak segala kita nggak bisa kuliah secara tatap muka, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa apa segala. Dan peran Pancasila di sini itu, apalagi sila kedua ya, menyatukan manusianya buat sama-sama bareng-bareng bahu-membahu. Iya, bahu-membahu buat sama-sama menghadapi pandemi ini loh. Jadi kayak kita tuh nggak sendiri loh ngadepin ini, kita bareng-bareng, kita sama-sama. Jadi insya Allah kalau misalkan kita bisa kerjasama dengan baik, semua masyarakat bisa kerjasama dengan baik, mungkin sebentar lagi pandemi ini akan berakhir gitu loh. Iya sih, benar sih. Ini sepakat sih Mbak Kriko. Karena kan di dunia ini nggak ada yang kekal kan. Cuman pasti akan hilang. Ada waktunya dan ada masanya. Iya Kak? Oke nih, jadi tetap harus bahu-membahu ya. Karena kan emang ditekankan di sini tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya kita harus gotong royong untuk mengurangi pandemi ini ya. Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Adit nih, gimana nih Mas Adit, silahkan. Mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah, sebenarnya tujuan dari pemerintah itu semuanya sudah baik. Namun dalam berjalannya mungkin masih perlu proses. Pelaksanaannya masih perlu proses. Jadi nggak sepenuhnya dapat langsung terlaksana dan pandemi ini langsung dapat terselesaikan. Nah, saya setuju dari statement Mbak Kriko tadi bahwasanya kita harus saling bahu-membahu. Jadi kita harus saling peduli antara satu sama lain sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus ini sangat berbahaya gitu bagi semua orang ya. Adanya pandemi ini sangat merugikan. Namun di sisi lain harus memang dihadapi, mungkin kita nggak bisa kita delik istilahnya. Nggak bisa. Iya, kita hadapi. Tadi pemerintah udah nih, terus masyarakatnya mungkin apakah udah ada membuat bantuan lain atau sembako secara, kan banyak tuh organisasi atau yang membuat donasi online gitu loh. Nah itu gimana Mas Adit? Pemerintah harus secara cepat
menangani apa sih yang harus dilakukan, bagaimana sih. Nah, kebijakan-kebijakannya itu banyak ya, seperti bantuan sosial dan lain-lain. Mungkin dari lembaga-lembaga sudah melakukan penggalangan dana dan lain-lain, itu sudah cukup bagus. Tinggal peran kita sebagai diri sendiri, sebagai masyarakat, sebagai pemuda, membantu menyukseskannya kebijakan tersebut gitu. Makanya seperti apa sih kita sebagai pemuda nih terkait kasus pandemi ini? Kita harus seperti apa sih? Menarik banget nih pemuda kita banget kan. Iya, kita banget. Pemuda itu menurutku di masa-masa kayak gini ya, itu benar-benar berperan penting banget karena kita lebih bisa nangkap info dengan lebih baik, kayak dibanding orang tua itu kita lebih mudah menerima informasi baru loh. Lebih peka gitu nggak sih informasi yang sekarang tuh? Iya kan? Iya, jadi pemuda nih bisa berperan dalam bentuk kayak buat donasi segala macam atau bikin konten-konten yang menarik selama pandemi ini. Jadi orang-orang tuh yang di rumah nggak bosan gitu loh. Apalagi banyak banget kan platform sosmed itu tuh bisa bikin kita jadi merasa terhibur banget gitu loh. Apalagi banyak banget konten-konten menarik gitu kan dari para pemuda. Nah, pemuda ini juga bisa saling ngingetin satu sama lain, ngingetin pemuda yang lain, ngingetin para orang tua buat tetap menjaga kebersihan, tetap di rumah aja, ya kan? Di rumah aja, iya. Selalu ngikutin anjuran-anjuran yang ada gitu loh. Jadi kita pemuda ini ibaratnya tuh kayak jembatan dari pemerintah ke orang tua. Masyarakat gak sih? Iya, masyarakat orang tua, bener banget sih. Jadi kita tuh kayak di tengah-tengah gitu ya maksudnya ya? Iya, jadi kita tuh kayak penghubung gitu loh. Buat kita sama-sama menghadapi pandemi ini dengan baik. Gitu. Pemuda mungkin menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keduanya seperti apa sih dalam menghadapi pandemi ini? Monggo Mas Adit. Harusnya pemuda sangat memegang peran penting di mana usia-usia kita sekarang ini sangat sedang produktifnya. Betul. Nah, apa sih yang kita harus lakukan? Ya, di selain kita membantu mensupport program kebijakan pemerintah, apa banyak sih yang bisa kita lakukan, diantaranya membuat seperti yang bicarakan Mbak Kriko, membuat konten atau ikut serta dalam aksi-aksi sosial yang sudah berjalan. Jadi relawan mungkin ya istilahnya ya, relawan ya. Itu di usia-usia kita itu sedang sangat produktif, di mana mungkin terlebih kita ya sebagai seorang mahasiswa yang mendapat edukasi lebih daripada yang lain, kesadaran kita harus lebih tumbuh dibandingkan yang lain. Jadi saling menginfluence, karena mungkin istilahnya teman-teman kan banyak yang belum berkesempatan seperti kayak harapannya mungkin pendidikan bisa merata, ada yang jalannya dengan mungkin kuliah dan ada yang lain sebagainya gitu kan. Dalam arti kita yang sudah diberikan ilmu harusnya kita jangan nyeleweng, bener nggak? Maksudnya kayak gitu nggak sih Mas Adit? Mengamalkannya gitulah. Iya, mengamalkan. Jadi biar kita udah kuliah bayar mahal-mahal tuh ada manfaatnya, bisa untuk masyarakat. Terlebih teman-teman kita yang deket-deket gitu kan. Mungkin Mas Adit sekalian pesan deh buat teman-teman terkait untuk menghadapi pandemi ini nih di rumah aja, tapi kan kita harus punya fundamental dasar yaitu Pancasila, terutama dalam konteks ini sila kedua nih. Apa nih pesannya Mas Adit buat teman-teman nih? Pesan buat teman-teman tetap semangat, tetap produktif. Pandemi ini pasti akan berakhir. Kita tidak bisa melulu mengandalkan pemerintah. Kita harus ikut berjuang menyelesaikan pandemi ini. Sebagai pemuda, peran kita sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa. Oke, Mas Adi, terima kasih. Oke, Mbak Kriko, silahkan nih, Mbak Kriko. Benar, tetap semangat. Jangan bosan-bosan di rumah aja. Tetap kreatif, nggak ada halangan. Walaupun di rumah juga kita tetap bisa produktif, tetap bisa kreatif, tetap bisa bikin konten-konten yang seru, bisa belajar juga. Dan stay positif, selalu nyebarin kebaikan. Jangan nyebarin hal-hal yang bikin kita semua itu panik gitu loh. Jangan jadi pemicu suatu hal-hal yang negatif. Kita harus tetap positif di masa-masa kayak gini. Saling mengingatkan juga, kurangi dulu kumpul-kumpulnya, nanti kita juga masih bisa kumpul-kumpul loh. Oke, asik. Kurangi kumpul-kumpulnya, nanti kita kumpul lagi. Oke, terima kasih Mbak Kriko. Ini udah masuki penutupan ya teman-teman ya.
dari Mas Adit dan Mbak Kriko, coba saya ambil kesimpulan bahwasanya ini menarik. Kesimpulan pertama adalah Pancasila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus berlaku adil terhadap sesama. Apapun yang kita terima saat ini, kita harus tetap semangat. Misalnya ketika saya menjadi DPR nih, kita harus menjalankan amanah dengan baik. Atau ketika saya menjadi mahasiswa, kita harus bisa belajar dengan tekun dan membuat edukasi untuk lingkungan kita, minimal lingkungan keluarga. Nah, dalam pandemi ini, teman-teman jangan pernah putus asa. Kita harus tetap semangat. Sekali lagi, tetap semangat. Insya Allah pandemi akan berakhir. Tapi waktunya kapan? Ayo kita mulai dari sekarang untuk mengurangi bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata baik dari presentasi ini kita ada yang kurang. Moga teman-teman bisa memberikan masukan yang itu bersifat membangun untuk evaluasi itu kita bersama. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Adit. Kita tutup video ini. Oke, dadah. Oke, terima kasih Mas Adit. Mbak Griko. Oke, cut.